Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMP Negeri 1 Dau. Hari ini adalah hari ketiga MPLS. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat. Nah, materi yang akan Bumi sampaikan hari ini adalah tentang wawasan Wiyata Mandala dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Untuk itu disimak sampai akhir, jangan sampai terlewat anak-anak. Nah, materi kita pada pagi hari ini dimulai dengan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Nanti akan dijelaskan secara runtut apa itu wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala itu terdapat 3 kata. Ada wawasan, ada wiyata, dan ada mandala. Yang artinya adalah sebagai berikut. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hal. Wiyata itu artinya pendidikan, dan mandala artinya tempat atau lingkungan. Jika ketiga kata itu digabung, maka memiliki makna. Wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Seperti itu. Nah, di dalam Wiyata Mandala itu pasti ada unsur-unsurnya, ya, ada unsur-unsurnya. Yang pertama adalah sekolah, tempat di mana kalian untuk menuntut ilmu di sekolah. Sekolah kita yang tercinta ini adalah SMP Negeri 1 Dau. Nanti kalian bersikap seperti apa ketika ada tugas, bagaimana kalian nanti mengerjakannya. Dan di sekolah ini kalian nanti akan dibina. Lalu, setiap sekolah itu pasti memiliki yang namanya kepala sekolah. Unsur berikutnya adalah kepala sekolah ini. Ibu kepala sekolah kita, Ibu Ana Purwati, SPD, MPD. Nah, tugas beliau adalah bertanggung jawab terhadap terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 1 Dau, baik belajar daring maupun belajar secara luring. Lalu guru dan staf. Guru ini di sini juga diberi tugas untuk membimbing kalian semua, baik pembelajaran daring maupun pembelajaran luring. Dan staf di sini bertugas sebagai membantu kalian untuk perihal administrasi dan pembayaran, seperti itu. Lalu unsur yang berikutnya adalah siswa. Sekolah disebut sebagai sekolah jika ada siswanya, kan seperti itu ya. Jadi kalian itu masuk ke dalam unsur-unsur Wiyata Mandala. Tugasnya kalian apa di sekolah? Tugasnya kalian itu adalah belajar. Tugasnya kalian itu adalah menyerahkan tugas kepada Bapak Ibu guru, menyelesaikan tugas dengan disiplin, dengan bertanggung jawab. Nah, itu adalah tugas kalian sebagai siswa. Lalu yang terakhir, unsur-unsur Wiyata Mandala adalah orang tua. Kenapa orang tua ini meskipun nggak di sekolah tapi termasuk unsur-unsur Wiyata Mandala? Karena ketika pembelajaran sifatnya daring seperti sekarang, maka bimbingan orang tua ini diperlukan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, seperti itu. Lalu sekolah dan fungsinya. Sekolah itu pasti mempunyai fungsi, apapun itu pasti mempunyai fungsi. Fungsi sekolah itu apa saja? Yang pertama, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalian di sekolah itu nanti akan diajari bukan hanya pelajaran matematika, fisik, matematika, IPA, IPS, nggak hanya seperti itu, tapi juga diajarkan bagaimana menggunakan teknologi, bagaimana kalian nanti bersikap baik, bersikap bijak terhadap sosial media yang kalian punyai, seperti itu. Lalu yang kedua, fungsi sekolah adalah sebagai pandangan hidup atau kepribadian. Jadi di sekolah nanti kalian juga tidak hanya diajarkan untuk bisa matematika, bisa IPA, tapi juga diajarkan bagaimana nanti kalian bersikap di masyarakat, bagaimana kalian bersikap di keluarga, harus sopan, harus hormat terhadap orang tua, kemudian menyayangi adik dan semacamnya. Itu adalah contoh untuk pandangan hidup dan kepribadian. Lalu yang ketiga adalah
hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Ketika nanti kalian sekolahnya sudah luring, di sekolah itu akan ada program namanya cinta lingkungan. Nah, cinta lingkungan itu apa? Nanti kalian di sana kalian punya taman sendiri, masing-masing tuh punya taman sendiri deh. Dan itu nanti akan kalian rawat, kalian kelola. Nah, itu contoh dari penerapan hubungan antara manusia dan lingkungan. Lalu manusia dengan Tuhan, bagaimana sekolah itu untuk menciptakan kalian itu supaya berhubungan baik dengan Tuhan. Nanti ketika kalian luring, setiap hari itu akan diajak untuk sholat Jumat, sholat duhur berjamaah. Ketika Jumat juga ada sholat Jumat berjamaah, dan juga ada ketika hari Jumat itu juga ada istighosah dan segala macamnya. Lalu yang keempat, kemampuan berkarya. Nah, ketika kita di masa pandemi ini, kemampuan berkarya kita sedikit dibatasi ya. Kita banyak hal yang tidak bisa kita lakukan secara langsung, tapi kita bisa melakukan itu secara online. Seperti di sekolah kita ini, kita sering mengikuti lomba-lomba online. Kemarin lomba pramuka secara online, kemudian ada KSN atau kompetisi sains nasional itu juga daring juga. Kemudian kemarin lomba DAI itu juga apa namanya? Itu juga masuk dalam untuk meningkatkan kemampuan berkarya kalian di sekolah seperti itu. Lalu prinsip sekolah. Nah, prinsip sekolah ini ada 9. Yang pertama adalah sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Lalu yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Maksudnya apa? Tempat belajar kalian di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan pendidik ini siapa? Adalah guru. Jadi tempat di mana kalian dididik oleh Bapak Ibu guru. Lalu yang ketiga adalah sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Jadi nanti kalau kalian diikutkan lomba ini, diberikan ini, pasti semuanya adil, semuanya diberi seragam, semuanya diberi fasilitas yang sama, semua diberikan keleluasaan untuk ke lab komputer, seperti itu. Jadi hak-hak kalian itu di sekolah itu sama. Lalu yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Nah, di SMP Negeri 1 Dau itu ada 20 ekstrakurikuler. Nah, kalian nanti bisa pilih mana ekstrakurikuler yang menurut kalian pas dengan kalian. Yang bisa kalian nanti berkembang di sana, ikut lomba-lomba seperti itu. Lalu yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional sosial, kemampuan komunikasi dan interaksi, kemampuan bekerjasama dalam kelompok, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhananya contohnya jujur, terbuka, toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara dan cinta lingkungan. Seperti contohnya misalkan ketika kalian nanti masuk ke SMP Negeri 1 Dau dan virus corona sudah tidak ada, maka ketika kalian masuk ke SMP Dau, tiap pagi itu pasti Bapak Ibu sudah berdiri di sana dan kalian nanti bersalam-salaman. Nah, kemudian setelah itu kalian masuk ke kelas masing-masing mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Lalu yang ke-8, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri, dan yang ke-9 adalah sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Jadi sekolah itu nanti sebagai bekal kalian untuk ketika kalian dewasa, ketika kalian nanti hidup di masyarakat seperti itu. Ya. Nah, apa saja yang tidak diperbolehkan dilakukan di sekolah? Nah, sekolah itu tidak boleh yang pertama dibuat untuk ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Jadi misalkan ada orang mau promosi panci ke sekolah, nggak boleh ya, karena itu bukan nggak ada hubungannya sama pendidikan kayak gitu. Atau ada
sales obat apa gitu ya, obat-obat tertentu gitu, datang ke sekolah. Nggak boleh, karena sekolah itu bukan tempat untuk ajang promosi seperti itu. Lalu yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok, bebas nafsa bagi semua pihak. Jadi di sekolah tidak boleh rokok, menggunakan nafsa, itu tidak boleh ya. Lalu yang ketiga, penyebaran aliran sesat dan penyebaran aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Karena kita sekarang itu kan banyak kan ya, Islam-Islam yang radikal, Islam-Islam yang terlalu fanatik, atau aliran-aliran yang beda dengan undang-undang. Nah, itu tuh tidak boleh disebarluaskan di sekolah seperti itu. Lalu yang keempat, propaganda politik atau kampanye. Jadi sekolah itu tidak boleh digunakan untuk eh, politik, untuk kampanye calon-calon wali kota, calon-calon bupati, itu nggak boleh. Lalu yang kelima, syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Jadi kalau misalkan ada pihak-pihak luar yang mau syuting sinetron dan itu di tempat kita dan itu tidak mendapatkan izin dari Pemda, itu tidak boleh seperti itu ya. Lalu yang keenam, kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerusakan, perpecahan, perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Misalkan di sekolah kita ada apa ya, yang ada siswa yang berkelahi ya, atau ada siswa-siswa yang emosi gitu ya. Nah, itu kita berusaha untuk mendamaikan mereka agar sekolah kita tetap kondusif, tetap damai seperti itu. Nah, dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga menghilangkan dampak negatifnya. Nah, di dalam sekolah itu kan pasti ada saja ya anak-anak yang, mohon maaf Bunis bilang, ada saja anak-anak yang bandel. Nah, bagaimana upaya sekolah untuk menanggulangi anak-anak yang tidak manut aturan ini gitu ya. Yang pertama dilakukan tahap preventif, yang kedua adalah tahap represif. Tahap preventif itu adalah upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Caranya bagaimana? Yang pertama, memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Jadi memelihara sekolah, kita punya tukang kebun untuk membersihkan taman-taman, tapi untuk nanti ketika kalian di kelas itu tanggung jawab kalian seperti itu. Jadi kita sama-sama menciptakan kebersihan dan ketertiban bagi seluruh masyarakat yang ada di sekolah. Lalu yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis antar pihak pendidik atau staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Jadi kita berusaha untuk ramah terhadap anak, ramah terhadap siapapun, ramah terhadap kepala sekolah, seperti itu. Lalu yang ketiga, membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Jadi kan di sekolah kita itu sebetulnya kalau luring itu tidak boleh bawa HP. Jadi misalkan nanti suatu ketika kalian bawa handphone dan pas ada razia, pasti nanti kena seperti itu. Lalu yang keempat, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS. Nah, MOS atau MPLS, nah, kita kan sedang melakukan MPLS ini. Nah, kita nggak boleh membuat suasana itu perpeloncoan, suruh bawa ini, suruh bawa itu, kemudian suruh pakai baju ini, pakai baju itu, atribut yang tidak sesuai. Nah, itu tidak boleh saat MPLS seperti saat ini. Yang kelima, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Yang keenam, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Misalkan di kelas kalian nanti ketika luring ya, kelas kalian kosong, itu pasti di dalam kelas itu tetap diberikan tugas oleh bapak ibu guru, atau mungkin ketika bapak ibu guru yang piket masih tidak ada jam, pasti kelas itu akan diisi oleh guru piket seperti itu. Yang ketujuh, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal sampai akhir semester pada masa liburan sekolah. Kalau luring kita
20 ekskul itu full kita laksanakan pada hari Sabtu. Seperti itu. Lalu yang ke-8, peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Jadi dari berangkat kita tertib, pulang juga sesuai dengan jamnya. Lalu yang kedua adalah tahap represif. Tahap represif adalah upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif seperti yang pertama, mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan, berikut orang tua atau pendidik dan pembinanya. Jadi misalkan kalian nanti ada yang dibully sama teman kalian, silahkan nanti boleh laporan ke guru BK, boleh laporan ke wali kelas, saya dibully gini. Nanti akan kami bantu dari pihak sekolah untuk mendatangkan orang tua dari temanmu yang membuli kamu itu dan orang tuamu juga, supaya nanti di sekolah itu tetap kondusif dan damai, seperti itu. Lalu yang kedua, membatasi area tempat terjadinya aksi. Yang ketiga, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Yang keempat, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Misalkan ada pencurian di sekolah kita, pasti misalkan ada pencurian di sekolah kita ya, otomatis kita juga nanti berkoordinasi dengan pihak polisi untuk supaya lingkungan kita kembali tertib, kembali aman, seperti itu. Lalu yang kelima, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikannya secara hukum. Yang keenam, mengikutsertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Dan yang ketujuh, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Nah, kan kita kan sistemnya poin ya. Jadi nanti coba dilihat itu di tata tertib yang sudah dibagikan. Nah, setiap pelanggaran itu ada poinnya, seperti itu. Nah, baiklah, untuk materi kita tentang wawasan wiyata mandala telah selesai. Nah, berikutnya kita masuk ke materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kita ini kan tinggal di Indonesia ya, negara kita adalah negara Indonesia. Makanya kita itu harus sadar bagaimana nanti bersikap demi negara kita tercinta ini. Nah, ini Indonesia. Kita itu ada di Jawa. Indonesia itu luas dari Sumatera sampai Papua. Banyak pulau, banyak suku. Nah, bagaimana supaya kita tetap jadi satu Indonesia, tetap rukun, tetap kondusif Indonesia ini? Bagaimana caranya? Ya, ini meningkatkan nasionalisme dan patriotisme. Apa sih itu nasionalisme dan patriotisme? Akan kami jelaskan setelah ini. Nah, nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Mencintai bangsa dan negara sendiri. Nah, menurut Hans Cons dalam buku Nationalism, Its Meaning and History, mendefinisikan atau mengartikan nasionalisme sebagai berikut. Yang pertama, adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara. Yang kedua, perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Jadi kita kalau nasionalismenya kepada bangsa Indonesia, maka kesetiaan tertinggi itu harus diserahkan kepada negara kita, yakni negara Indonesia. Nah, ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk membina nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan toleransi. Dan yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa dan penghuni Nusantara itu seperti apa? Ketika kita nanti bertemu dengan orang-orang Papua, kita nanti bertemu dengan orang Batak, kita tidak perlu kaget, kok orangnya seperti ini ya, kok orangnya seperti itu ya. Kita tingkatkan toleransi kita, seperti itu. Lalu bagaimana kita memiliki rasa senasib dan sepenanggungan?
Nah, pada saat COVID seperti ini, kan kita semuanya diwajibkan untuk tidak terlalu sering bergerumbul, membatasi mobilitas dan semacamnya. Semua orang merasakan, semua orang terdampak COVID. Nah, untuk itu ketika kita dihadapkan pada masalah COVID ini, apa yang kita lakukan? Pemerintah sudah memberikan 5M ya, memakai masker, memakai hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan semacamnya. Nah, itulah yang harus kita lakukan supaya COVID ini segera berlalu dan kita bisa hidup kembali normal, supaya kita bisa bersama-sama hidup normal seperti itu, supaya nasib kita menjadi lebih baik seperti itu. Lalu yang kedua, nasionalisme sudah, yang kedua adalah patriotisme. Patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Kalau dulu kita patriotisme itu diterapkan dengan perang. Nah, kalau sekarang di masa COVID ini kita nggak usah perang, kita cukup di rumah saja. Nah, itu termasuk sikap patriotisme, menjaga nyawa diri sendiri juga menjaga nyawa orang lain. Seperti itu, demi negara kita supaya segera pulih, supaya COVID cepat berlalu. Nah, seperti itu ya. Lalu ciri-ciri patriotisme. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Dan yang kelima, tidak pernah menyerah dan putus asa. Kalau kita sebagai siswa nanti akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi itu apa sih? Tindakan yang bisa kita lakukan untuk paling enggak mirip-mirip patriot zaman dahulu. Bagaimana caranya? Ketika di dalam keluarga bisa kita menyaksikan film-film perjuangan, lalu membaca buku bertema perjuangan, lalu mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu, misalkan pada 17 Agustus pas Indonesia Merdeka. Itu termasuk sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Lalu yang kedua, di kehidupan sekolah. Kalau di kehidupan sekolah, tindakan yang mencerminkan patriotisme itu dengan kita melaksanakan upacara bendera. Lalu yang kedua, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan bangsa. Seperti itu. Jadi kita sekarang mungkin agak susah ya belajarnya, mungkin ketika daring ini. Saya juga banyak mendapatkan keluhan dari anak-anak. Tapi kita harus tetap semangat karena kalau kita memaksakan untuk tetap ke sekolah, nah, itu kita juga tidak patriotisme karena kita tidak tahu apa kita teman kita terjangkit atau enggak, atau kita yang membawa virus itu ke sekolah, kita nggak tahu. Jadi kita sikap patriotismenya dengan cara berdiam di rumah terlebih dahulu, jangan kemana-mana, seperti itu ya. Lalu dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, lalu memelihara kerukunan di antara sama warga. Misalkan di tempatmu ada yang kena COVID, gak bisa kemana-mana. Bagaimana sih supaya kita tetap bisa setia kawan sosial, gitu ya? Supaya kita setia kawan sama tetangga kita, ya kita kasihlah, kita kirim makanan, gak perlu yang mahal, yang penting cukup untuk makannya dia sehari-hari. Seperti itu, saling tolong menolong, kan karena dia nggak bisa keluar, jadi kita yang membantu untuk mensuplai makanannya, contohnya seperti itu. Dan memelihara kerukunan di antara sesama warga. Lalu yang berikutnya, dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan undang-undang, mendukung kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah nyuruh PPKM ya kita PPKM. Kalau pemerintah melonggarkan PPKM ya dilonggarkan. Kalau pemerintah nyuruh kita pakai masker ya kita pakai masker, seperti itu.
mengembangkan kegiatan usaha produktif karena kita di masa pandemi ya, jadi bisa usaha produktif itu bisa dilakukan secara online. Lalu mencintai dan memakai produk dalam negeri, jangan malu memakai produk dalam negeri karena kualitas untuk bahan-bahan barang-barang yang lokal sekarang juga sudah mulai bagus ya. Lalu mematuhi peraturan hukum. Lalu yang terakhir, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Nah, berikutnya, nasionalisme itu baik, cinta tanah air itu baik, tapi kalau berlebihan, nah ini yang tidak boleh. Apa saja sih yang harus kita hindari ketika kita terlalu cinta terhadap negara kita? Yang pertama adalah sukuisme. Sukuisme itu menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Itu nggak boleh. Karena ketika kita menganggap suku kita paling baik, Jawa itu paling baik dibandingkan Papua, atau Jawa itu lebih baik dibandingkan Sumatera, itu membuat kita sombong, membuat kita angkuh, sehingga kita tidak bisa toleransi terhadap orang lain. Seperti itu. Nanti akan menimbulkan konflik, menimbulkan perang antar suku, nah, seperti itu. Lalu yang kedua, chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Negaraku Indonesia paling maju, yang lainnya apa itu? Nggak boleh seperti itu. Kemudian yang ketiga, ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dan dengan berbagai cara kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Misalkan kita di masyarakat ya, atau di Karang Taruna, kita itu punya ide untuk ini segala macam. Nah, pada saat itu ide kita tuh ditolak, tapi kita kekeh nggak mau, pokoknya menggunakan ide saya gini. Itu nggak boleh seperti itu, karena belum tentu apa yang kalian pertahankan itu baik untuk kepentingan bersama, seperti itu. Lalu yang keempat, provinsialisme, yakni sikap berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Kalau tadi suku bangsa, kalau ini menganggap provinsinya sendiri, Jawa Timur tuh paling unggul, Jawa Timur itu paling yahut, paling boys, kayak gitu-gitu. Ya nggak boleh ya, jadi yang terlalu berlebihan itu tidak boleh. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita menganggap diri kita paling unggul, kita itu akan cenderung untuk merendahkan suku-suku lain, merendahkan daerah-daerah lain. Itu tidak boleh. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, sekian materi dari Bu Ninis pada pagi hari ini tentang wawasan Wiyata Mandala dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, untuk tugasnya nanti akan dikirim melalui link Google Form. Silakan dikerjakan ya. Terima kasih. Nah, anak-anak, terima kasih kalian telah menyimak materi yang Bunda sampaikan dari awal hingga akhir. Tetap jaga protokol kesehatan, stay safe, stay healthy, dan tetap belajar di rumah. Jadi Bunda akhiri untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.